Jalan? Jalan. Oke. Langsung ya. Ya langsung ya. 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 Ya serius ya. Tadi konsepnya kira-kira kayak gitu. Oke. Ya. Tapi mungkin sebetulnya kita pengen ada nilai-nilai juga yang bisa kita bagikan buat orang Indo sih. Oh pasti. Iya. Pasti. Indian pasti ada. Sedikit-sedikit. Sedikit aja. Iya. 2% aja. Iya, 2% aja. 98 2 ya. Ada. Ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Jam 4 sore waktu New York. Akhirnya kelar juga minggu ini. Minggu ini kelar juga. Gue udah kelar kerja. Deadline udah kelar. Sekarang kita nyelo nih. Nyelo di mana kita sekarang, Ci? Di tempatnya Naufal. Novel Absar. Buat yang nggak tahu Novel Absar itu siapa? Absar atau Absar? Absyar. Absar kan? Absyar. Oke. Buat yang nggak tahu Novel Absar itu siapa? Fine artist ya. Tukang cat gue. Tukang Kalau Tukang orang juga nanya bisa gitu kan, dong, tukang cat. jelasin gue tuh kadang-kadang kayak orang nanya pekerjaan apa mas? Iya. Saya seniman tuh maksudnya apa ya? Painters. Masih kuliah ya? Enggak masih kuliah. Di nomor gue apa? Saya tukang cat. Pak, Bu. Iya. Painters kan benar sih translasinya. Bener, Iya, painters. gue juga dulu pernah ketemu sama ini gue, apa namanya, tukang gue. Baru nonton dokumenterinya ini, IMS. Charles Eames. Itu kan judulnya kan Eames. apa namanya? Painters and Architect kan. Right, right, Painters right. ada. Terus dia ngomong, ini kursi IMS ini yang bikin tukang cat loh. Karena dia translasinya itu Iya, tukang cat. painters Betul. dan arsitek, jadi tukang cat dia pikir gitu. Iya, jadi gitu, apa namanya, kita ngobrol-ngobrol bersama tukang cat. Mungkin ini advertise gitu ya, ada rumah-rumah yang mau dicat, kita harus sudah datang langsung ke rumah di New York yang mana Langsung. rumahnya gitu. Iya. Oke. Nih, tapi apa namanya, joking aside, benar-benar apa namanya, emerging fine artist dari Indonesia. Yep. Kalau lu bakal ngeliat karya-karya dia di seluruh kayak di hampir di seluruh belahan dunia sekarang, mungkin kayak di Southeast Asia, lu udah pernah pameran di sana, Europe lu pernah di sana, Iya. sekarang di the Amerika States. juga. The ya. States. The States ini the States lu udah ada residensi keberapa lu? Ketiga kali gue. Ketiga kali. Wow. Yang pertama di Pertama gue sama New York Academy of Arts, Hmm. kayak like mostly lebih ke university. Yang kedua, I don't know if you guys know SVA, School of Visual Yeah, Arts. of course, Yeah, of course. SVA, gue sama SVA So waktu big, itu. big, Sama- big sama fine mana? arts book. Iya. sama dong. Enggak. Oh bukan di sini di Chelsea. Yang di Chelsea. Oke, di Chelsea. It's a big Habis fine itu art. sama ini deh, sama ada art institutionnya, art 357. 345. No, 345. 345. 345 ya. 347 uncle dong. Uncle, Oh, iya. Uncle, Bandung ininya. Ya mungkin mau ada residensi di Bandung, jadi invite saya. Uncle, Oh iya, gitu. iya. Oh jadi ini residensi ketiga lu di Ketiga sini. gue, iya. Dan mungkin lu dalam 1 tahun tuh 2 residensi di New York. Iya ya, iya bener, tahun sebenarnya 2021 awal gue Februari gue kesini, 2021 akhir, bener, dua kali gue, 2 semester. 2 semester, iya. Kayak kuliah. Wow, bisa gitu ya. Bisa Dan gitu. itu lu ngerasa temanya beda tuh. Beda, definitely beda. Iya. Kalau yang kemarin tuh, yang sekarang nih, Iya. sekarang gue karena kalau dulu sama university jadi lebih, semua itu lebih terorganize, ngerti nggak sih? Kayak ada lecture. kayak curriculumsnya segala macam. Ketemu students. Iya, students. Kalau ini karena institutionnya very lebih independent, lebih professional artist gitu ya. Jadi everyone they have their own studio, they give you a studio. Terus kayak ada beberapa kayak alat yang untuk bisa lo pakai segala macam facility. Abis itu udah you cuma dikasih kurator sama critics. Abis itu udah you do whatever you want to do. Oh wow. Jadi lebih kayak back to like ya udah independent career aja. Iya, dan lu ada ini nggak, ada tandem nggak, ada barengan nggak waktu residensi ini, lu sendiri atau ada Nggak ada seniman? beberapa. Jadi kan kayak kalau lu kemarin datang kan ada beberapa pintu, ada ruangan-ruangan tuh. Iya, Iya. satu, iya di seberang lu Ada ada. seberang ya. bank itu Iya. ada semua itu seniman semua. Tapi ya itu gue dikasih setiap orang tuh dikasih waktu 2 bulan untuk berkarya. Habis itu they have the room there Iya. to just exhibit the work. Habis itu for like 4-5 days. Habis itu udah wrap up. Habis itu another artist lagi. Oh. Another artist lagi. Tapi mungkin kayak ini kali ya, kita mundur sedikit kali. Apa sih sebenarnya artis residensi itu? Ini kayak konsep yang bias, ya maksudnya kayak di Indo tuh sesuatu yang ini nggak sih, lumrah nggak?
Sebenarnya kalau dunia seni itu sangat lumrah. Jadi kayak it's just part of like seniman punya karir tuh emang harus ada residency. Jadi residency itu mungkin untuk teman-teman yang belum ngerti gitu ya konsepnya, residency itu sebenarnya when artists kayak stay in one place, mereka buat berkarya selama mostly minimum like 1 month minimum, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Okay. So they produce their work in the place they stay. Kayak berinteraksi sama community segala macam, itu they have exhibition for the final outcome-nya. Kayak gitu. Dan apa namanya, sebenarnya kalau misalnya kayak ini kan berarti kan asumsi gue yang organize kan dia kayak foundation atau non-profit organization atau mungkin institusi. Iya, yang kayak gitu-gitu. Nah itu tuh sebenarnya itu mereka tuh sebenarnya melakukan itu ada insentifnya nggak sih? Jadi sekarang karena non-profit organizations mostly the owners kayak misalnya the founder itu collectors or they have like they just like to support the community. And eventually nanti mereka kalau gua in return ini gua ngasih karya gitu loh. Mereka milih karya yang dimana kayak they curated the works and then they collect the work for the kayak gitu. Nah di Jakarta gue buat kayak gitu, jadi kayak gitu. Oh lu bikin di Jakarta? Juga di Jakarta. Jadi gue tuh apa namanya? Jadi kan gue punya studio namanya N Art House Studio. Jadi itu tuh kita tuh kayak bisa dibilang ngumpulin artis-artis dari international sama Indonesia. Jadi kita buat kolaborasi. It's always kayak 2 artis. Namanya kita buat nama projectnya adalah 2 titik residensi. Kayak dialog gitu ya. Iya kayak dialog gitu antara 2 titik sosok gitu. Gue kerjasama sama if you guys know di Bandung Nyoman Warta. Oh Nyoman Warta. Pak Nyoman Warta. Yang desain ini ya apa istana GWK Ibu Kota Baru. Ibu Kota Baru. Kayak gitu. Oh wow. Tapi boleh tanya nggak, definisi menurut lu artis itu apa sebenarnya? Karena kalau di profesi kita arsitek itu kayaknya jarang ya ada residensi gitu. Cukup jarang ya. Jarang meskipun ada, tapi mungkin 1-2. Iya, tapi dan mungkin karena gue nggak ngerti juga sih. Itu hasil produknya kita kan, cukup lama gitu. Iya, betul. Mental, it's a building, right? Betul. Tapi mungkin lu pernah dengar nggak tapi? Gue pernah dengar satu yang cukup terkenal namanya American Academy of Arts in Rome. Jadi American Academy itu punya bangunan di Rome. Mereka invite applications from US citizens only. Okay. Dan kalau mereka accepted, baik itu painters atau poet atau arsitek atau whatever you do, you can spend 1 semester in Rome. Konsepnya mirip kayak novel barusan ngomong. Lu bisa propose sesuatu topik atau apa, hasil akhirnya exhibition. Fan outcome-nya apa? Tapi kalau untuk arsitek menarik tuh gue juga nggak. Kan kalau misalnya artis or yang kita bilang kan, you see kayak karya kayak patung atau apa medianya kan nggak terlalu besar biasanya ya kan. Bangun mental. Iya. Yang gue pernah lihat adalah mungkin dia mencoba mengeksplor konsep eksplorasi ruang. Tapi nanti bentuk akhirnya belum tentu bangunan. Bisa aja market atau model atau instalasi juga. Instalasi. Kan agak dekat lah ya, bisa dibilang konstruksi of a space gitu. Iya itu ada tuh kayak di upstate New York di daerah namanya namanya Art of Milo tuh nggak tahu. Oh iya pernah dengar. Dia tuh ada residensi juga. Dia formatnya dia model workshopnya nggak kayak yang kayak lu kemarin gitu. Dia workshopnya ini yang landscape tapi galerinya itu outdoor. Galerinya itu benar-benar kayak field gede banget. Dan kebanyakan sih sculptural artist mungkin ya, sculptural artist to architect lah. Kadang-kadang mereka bikin mock up rumah, ada rumah yang literally kayak dia bikin satu tiang gini, habis itu di atasnya ada rumah. Jadi kalau ada angin dia muter lah. Jadi tuh kayak rumahnya muter gitu. Ada kinetiknya. Iya, nggak fungsional, itu cuma artistik aja. Cuman lu bener-bener bisa naik ke atas dan ngelihat apa namanya? Lu bisa ngelihat ada dapur nih, ada segala macam, tapi goyang-goyang gitu. Bener-bener iya itu konseptual konseptual. Iya. Menarik sih itu. Iya. Nah terus apa namanya? Lu berarti ini residensi, kalau misalnya ini residensi ketiga lu di US. Residensi ketiga lu di US. Tapi kalau di seluruh dunia lu lebih banyak lagi kan? Gue sebenarnya kalau gue udah pernah residensi di Itali. Gue Itali itu udah 3 kali. Beda-beda negara, beda-beda kota. Kayak Venice,
Venice, terus Florence. Florence Terus- itu terkenal ini juga banyak artis Iya, kan. Banyak Banyak sekali. sekali. Michelangelo itu Iya, Cassandro, Leonardo. all the best Leonardo. Iya. Eh, Karena kan Brunelleschi. kan Siapa sih? Medici. Medici ya, kan itu salah satu The patron Dome. ya. The Iya, Dome. What was it? Pasornya. What's it? Brunelleschi. Duomo. Duomo. Iya, Duomo. Brunelleschi. Iya. Terus Jadi- kota ketiga apa? Menurut gue kayak kalau ketiga gue Venice lagi, jadi gue tuh suka Ah. banget sama Venice, I don't know why, karena kan Iya, ada iya. Venice Biennale kan. Betul. Iya, iya. Setiap 2 tahun sekali Setiap mereka 2 tahun sekali. alternate between the Iya, art and the iya. architecture. Benar, art Iya. and itu Betul. menarik banget menurut gue. Lu ada bedanya nggak sih? Misalnya lu kayak misalnya tadi lu bilang Italia itu habis itu ada. Oh beda banget Terus men, ada gue ceritain, Europe tuh Itali, terus gue pernah ke Spain Singapura, juga, Singapura. Singapura ya, kalau Singapura. Singapura kan gue emang galeri gue di sana kan, gue dulu sekolah gue di sana kan. Hmm. Terus kayak beda banget lah menarik itu karena ketika what I like about residency it's just like bedanya kalau misalnya lo kayak having a exhibition gitu ya, ngirimin karya ke satu negara, itu karya lo itu konsepnya masih konsep di Indonesia, ngerti gak sih, studio lo di Indonesia. Tapi yang gue suka dari residency adalah when you go there, katakanlah gue di sini di New York 2 bulan, Iya. so I observe kayak absorb Iya. all this like the environment. Yeah, the everyday life. Karena si Iya. vibe-nya juga itu menentukan Menentukan gimana kita banget, dan berkarya, itu kan? mempengaruhi karya gue kayak Iya, warnanya atau misalnya topiknya karya gue di UK gitu atau karya Topik-topiknya. jadi beda-beda Itu semua, keren sih, itu keren. beda-beda semua. Jadi ada influence yang lu Influence absorb banget gitu ya. kayak Iya. misalnya gue di Italia di Venice gitu, karyanya tuh very medieval like Karena sekeliling lu karena bangun semua gitu kayak ya, atau- patung-patung Iya, iya. kayak medieval Gue Iya, iya, iya. boleh nanya nggak? Jadi lu tuh nggak biasanya kalau artis residensi lu nggak pernah bikin konsepnya dari enggak Jadi lu Nggak datang perlu ada proposal. lu datang- gue ada proposal tapi jadi gini Tapi gue cukup open ended. jadi kayak open ended gue ini today adalah kayak gue kayak yang ini nih, gue proposal gue adalah a glass, true looking glass. Jadi bagaimana gue as artist tuh looking through something. looking through Yeah, something, through a and lens. in the day it depends on kayak kalau misalnya gelas kan itu kan Filternya apa filternya ya? kalau lo masukin kayak Coca-Cola atau Iya, misalnya iya, 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 iya. alkohol atau Iya. anything right, ya kan anything right, Apa anything tuh? alkohol, Apa itu? oh iya hand sanitizer, Oh iya, segala iya, iya, macam, betul, betul. anything right, atau water gitu kan, kayak Pocari Sweat gitu. Ini sponsor ya. Itu Indo aja tuh. Tapi Pocari Sweat tuh Pocari Sweat. Sponsor. tapi Asia ada kan Pocari Sweat? Ada sih, Ada, ada Jepang. sih. Cuma Di di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Kayak gitu. Iya, iya, Maksud gue iya. kayak itu kan kelihatannya kan kayak ini kan. Jadi it's like for me it's just like I'm become like the glass itself. Keren. Jadi bakal Iya. jadi apapun bisa nggak Iya. tahu. Tapi gue mau nanya deh, gue penasaran karena jadi ada yang selalu gue jadi pertanyaan gue tuh kan maksudnya kan sejak kayak misalnya kayak mulai abad 20 mungkin kan dulu kan mungkin seni dilihat sebagai kayak for the sake of the art itself kan. Iya, iya. Kalau sekarang mungkin agak berevolusi melihatnya kita jadi kayak lebih personal branding of the artist somehow. Jadi kayak ada double duty gitu kan, Iya, apa iya. namanya seni. Nah jadi kayak gue penasaran nih karena gue ngelihat mungkin karena dia ada apa namanya karena itu jadi personal branding. Jadi kadang-kadang mungkin ada dalam pikirannya gitu mungkin ada apa ya? Ada batasan-batasan kayak oh ini nggak sesuai style gua, ini nggak sesuai warna gua, ini nggak sesuai topik gua. Nah itu tuh gue ngelihatnya, gue mau nanya sama lu, menurut lu ngelihat itu sebagai jalur yang jelas atau jadi batasan? Misalnya kayak ada nggak sih perasaan kayak aduh gue pengen pakai style ini tapi gue udah terlanjur Ada banget kan. style gue begini. Ada banget kayak. gimana? Tapi kan mereka zaman sekarang kan contemporary artist tuh nggak ada batasannya. Kayak lu arsitek bisa artis juga banyak kok gitu kan. Kayak yang artis fine artist yang terinspirasi dari architects. Or even kayak musicians jadi artis like fine artist. Nah enaknya adalah kalau sekarang nih gue misalnya kayak gue ke museums atau ke galleries ngeliat kadang aduh anjir nih karya keren banget nih gitu kan stylenya. Terkadang gue mencoba untuk tidak mengcopy tapi gue terinfluence. Iya. Kayak mencoba untuk kayak what if deh gue try apa si stylenya kayak gini works nggak? Oh kalau nggak works ya udah moving on gitu loh. Cuman gue kadang pengen banget yang kayak gue pengen banget bisa gitu loh style kayak gini gitu loh. Iya. Wah, dan itu tapi lu endingnya kayak apa namanya? Lu ada style kayak gitu tapi lu tetap kayak lu nggak duplikasi tapi kayak lu coba Iya. marriage aja. Jadi self conflict jadinya. Kayak ngerti gak sih kayak artis Iya, tuh ngerti. paling sering tuh kayak self conflict.
Iya. Menurut gua di arsitektur sama ya. Maksudnya mirip banget ya. misalkan gini, kita kerja buat dengan tim yang misalkan biasa melakukan bangunan yang modelnya seperti ini. Tapi waktu ada project baru itu pasti ada fase di mana kita ngelihat kayak apa ya yang katakan lebih contemporary. Iya, true. Atau siapa peer kita yang ngerjain bangunan yang mirip, kita lihat juga gitu language-nya. Dan kadang-kadang waktu ngelihat itu kita kayak oh mungkin we can reinterpret what this guy was doing gitu, doing it our own way gitu. Selalu ada kayak Iya. cross reference. Iya, cuma maksudnya kalau misalnya di arsitektur, apalagi korporat ya. Iya. Kalau yang butik arsitek mungkin dia Apa bedanya butik arsitek sama korporat arsitek? biasanya soalnya ini agak dangkal mungkin generalisasinya mungkin nggak sedangkal ini ya, tapi kalau misalnya butik arsitek kadang-kadang dia bener-bener kayak top down, literally kayak prinsipalnya adalah kayak dia Artisnya. jadi artisnya. Gitu. Jadi kayak semua karya dia harus support mewakili dia, gitu. harus mewakili itu. Sedangkan corporate nggak mesti kayak gitu. Jadi dia lebih luas. Kadang-kadang style begini, Kayak Frank kadang-kadang Gehry gitu contohnya. Frank Gehry misalnya kan dia nggak jarang banget bisa dibilang yang dipublish jarang banget keluar daripada style dia gitu loh. Betul. Kayak apa kertas-kertas dilekuk-lekuk gitu. Tapi Frank Gehry mungkin butik. butik kayak- itu Tapi menurut gua corporate juga Ah. karena orangnya sudah ratusan. Hadid juga Hadid juga ya, Hadid betul, juga betul. butik tapi hitungannya corporate scale up Karena scale Iya. dari office-nya Iya. udah gede gitu. Foster tuh bisa dibilang corporate Iya. karena dia udah nggak terlalu apa ya, dia nggak punya batasan atas bentuk style estetik gitu, lu nggak bisa kadang-kadang ngelihat karya dia lu nggak kadang-kadang lu bisa bilang bisa jadi IMP, bisa jadi Orang Rogers, Iya betul. bisa jadi Iya. siapa aja gitu. Tapi kalau Hadid atau Udah tahu ya lu kayak bisa Gehry, lu bisa ngelihat kayak dan itu juga jadi ini sih, maksudnya jadi isu juga buat mereka. Contoh pernah Gehry itu propose buat Facebook. Jadi ada satu RFP itu request for proposal gitu dari Facebook untuk bikin kampusnya dia. Nah Gehry itu pokoknya nge-briefing Facebook banget lah, ngomong kayak ini gue bisa. Facebook ngomong gini, gue nggak mau tapi sama lu pasti kalau mau lu pasti kayak gitu bangunannya. Udah ketebak ya, Iya, udah ketebak. ketebak kira-kira. Iya. Rasanya gini nih. Pasti mahal, pasti Kelihatannya bentuknya kan kira-kira gitu. seperti ini. Iya. Cuma in the end si Gehry, kantor Gehry bukan Gehry-nya mungkin ya, ngomong kayak ya udah kalau misalnya kayak gitu lu bikin aja kompetisi jadiin aja. Dibandingin. Tapi gue ikut, lu undang gue. Akhirnya dia bikin nggak kayak Gehry sama sekali. Oh iya, sengaja. Dia bener-bener tapi yang bikin menang siapa dia bukan gue lupa yang menang, mungkin Gehry menang nggak? Gue kurang tahu. Entah kenapa di cerita gue Gehry menang, Sepertinya betul. tapi gue nggak tahu in the end kayak gimana karena sering berubah-ubah. Kadang-kadang gitu. kompetisi Iya. bukan sama dengan yang diwujudkan. Iya. Kadang-kadang yang menang kompetisi ini yang Betul. diwujudkan orang lain. Yang dapat proyeknya Iya. orang lain. oh gitu Iya. Iya. Contoh yang gampang, World Trade Center. Ya gimana tuh, coba ceritain. World Trade Center setelah katakan World Trade Center dulu apa yang sekarang? World Trade Center yang dulu udah waktu itu kena tabrakan pesawat itu kan. Yang Ya. setelah itu. Nah setelah itu kan ada kompetisi untuk banyak arsitek kasih proposal. Kita mau bangun ulang, itu udah pasti gitu. Pasti. Nah yang menang adalah orang namanya Daniel Libeskind. Daniel Libeskind itu kalau di dunia arsitektur dia deconstructivist. Jadi bangunan-bangunan yang dia itu banyak yang miring, ada yang bentuknya lancip gitu ya. Aneh gitu. Agak aneh gitu. Biasa kan bangunan kotak gitu ya. Dia Iya, itu iya. lebih kayak seolah-olah di konstruktif gitu. Dia menang, tapi yang bangun adalah perusahaan lain yang lebih corporate. SON namanya. Kantor. Boleh ngomong nggak? Boleh. Kantor Anda yang Betul. bangunnya. Oh. Dan itu gue kurang tahu apa behind the scene-nya ya. Tapi gue yakin itu padahal kan si arsitek punya arsitek firm sendiri kan pastinya kan? betul. Kok lucu ya benar Betul. Tapi kan itu Iya. juga berlaku di dunia nyata, benar nggak sih Pak? Kayak misalnya Indonesian Idol yang menang siapa, tapi yang jadi Oh, yang siapa? laku ya. itu kan- Yang iya, laku iya, gitu ya. iya. Yang komersial. Iya betul. Iya. Atau bukan cuma yang komersial tapi yang memenuhi kebutuhan si kliennya, iya nggak Iya, sih? kebutuhan masanya benar. Kebutuhan masanya, menarik. Iya. Tapi mungkin emang di kontraknya itu emang ada loophole di
bagian itu. Gue nggak tahu juga sih. Tapi menurut gue maksudnya gini, yang menang konsep belum tentu yang sama dengan yang ngebangun. Iya, Iya. pasti. Gitu. Iya. Menarik. Kalau di arsitektur. Iya. Itu BTS bangun berapa lama kalau boleh tahu? Wah, kayaknya hampir kayak 10 tahun mungkin. 10 Wow. tahun. Dari perancangannya. Maksudnya pas bangunnya sendiri gue kurang tahu. Tapi kalau dari perancangan Bangunnya sih sampai nggak terlalu lama kayaknya. bangun mungkin Bangun 3 tahun cepet ya? mungkin. Cepet. Mungkin. Yang Mungkin lama itu 3 tahun. rancangan. Karena di bawah 2010 dijadi. Iya. Betul ya? Apa regulasi gitu-gitu kan sesuatu yang perlu disetujui gitu Kalau sebelum Oculus itu siapa yang ngebangun? Oculus Tahu, itu tahu. Yang ngedesain gue tahu, tapi yang ngebangun gue nggak tahu. Yang Maksudnya ngedesain ngedesain Calatrava, Calatrava, Santiago. Santiago Kalau lu ke Calatrava. Spanyol mungkin juga ada karya-karya iya. dia di sana. Banyak banget. Di Madrid banyak banget ya. Calatrava. ya dia banyak ngedesain kayak jembatan atau bangunan transportasi yang bentuknya Hmm. kayak tulang-tulang itu. Iya. 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 Kalau Asia itu tuh paling top dari negara mana sih? Yang paling lagi banyak one of the best. Susah banget. susah untuk di generalisasiin gitu sih. Cuman mungkin yang lagi up and coming Oke, kami deh. itu kayaknya dari South America ya. South America. Oh, Kayaknya- siapa yang lu pikir? Waduh, I don't know man. Siapa ya? Yang kemarin baru menang Pritzker? Gua nggak terlalu update yang terakhir menang Pritzker. Kayak 2 orang gitu dari Brazil, apa gue lupa namanya siapa, suami istri gitu. Lupa gue. Mungkin bisa jadi gue salah juga. Tapi gue lupa. Aravena Alejandro Aravena. Iya, itu iya. dari Chile. itu juga dari South America. Maksudnya gue nggak tahu ini karena bias karena Pritzker. Mungkin nggak tahu, gue ngeliatnya akhir-akhir ini banyak dari South America sih sama Korea juga sih. Tapi I don't know. Pritzker itu kayak Grammy Awards lah. Iya. Oh, Kira-kira. oke. Jadi lu kalau di kantor lu Iya. bisa propose tolong consider gua. Hmm. Sama dengan Grammy kan. Grammy bisa Iya, kasih iya. suruh, betul nggak, Bro? Itu betul. Kan kayak Sebetulnya please kan consider. Grammy itu kan bukan dinominasikan, tapi mereka yang harus Betul. Iya. Mereka kayak Mereka apply gitu kan. AMI Awards AMI itu kan Iya. sama kan, kita artis yang mengirim. Iya. Bisa nggak kita dikonsider jadi nominasi AMI Awards atau Grammy Awards? Nanti ada jurinya internal Iya. yang filter gitu ya. Iya, Misalnya. itu ada di TV juga nggak, Set? Yang Enggak. nggak ada ya, nggak ada. Enggak sekomersial. Ngomong-ngomong soal award, congratulations apa namanya, Anugerah Musik Award. Oh Ini- iya, iya, iya kan? Best design album ya. Ada Iya, nggak? 2000 berapa? Buat Kunto Kunto Aji Aji kan ya, Kunto Aji ya? 2011. 2019. 19. Itu sebelum Covid, men. Sebelum Covid. Itu benar-benar kayak benar-benar sebelum Covid banget ya. Gue inget banget masih nongkrong. Boleh gue nanya nggak, Pak? Itu lu dengerin lagunya dulu, baru Iya. desain nggak? Setahun gue buatnya. Oh, serius? proses. Setahun, prosesnya setahun. Kenapa bisa selama Karena itu, Pak? mungkin Bikin- pertama Aji kan, Kunto Aji kan bener-bener kayak is a real artist, like OG artist Iya, really. juga lah. Like artis nggak, menurut gue artis like seniman, ngerti gak sih lo? Kayak kalau gue kan, gue bener-bener yang kayak gue kadang-kadang tuh masih yang kayak buat karya tuh tidak only about rasa, tapi it's about like the logic, ngerti gak sih? Gue harus buat yang kayak gue ada deadline, gue harus buat karya, jadi gue memaksakan kayak gue harus mengkondisikan diri gue untuk terinspired atau harus ada ide gitu loh. Iya. Kalau Aji tuh yang benar-benar yang kayak gue harus dapat ilham, ngerti gak sih? Yang kayak jadi kayak jadi gue kadang-kadang nih, jadi selama awal-awal gue ketemuan sama Aji gitu ya, by the way gue tuh tahu Kunto Aji tuh pas gue SMA. Jadi itu menarik banget, jadi gue waktu itu tahu Ya kan Kunto lu Boys Aji. to Boys kan? Iya, dan ini Iya. American Idol kan, dia kan. Iya, American iya, Idol. iya. Apa Betul. Ji, lo bakal diundang masuk American Idol. Amin. Simon Ji. ya, Simon Indonesian Bukan Idol. di sana ya. Bukan. Itu kayak kalau di US jadi American Idol. Indonesia. Dia kan Indonesian Idol. Terus gue inget banget tuh, dia tuh masuk dia pensi, zaman pensi ya, nggak kayak sekarang kan. Zaman pensi di sekolah gue, terus Aji tuh bawain cover lagu satu orang kayak judulnya tuh Mau Dibawa Kemana Hubungan Kita. Oh, iya. Lagu Gue tahu. Iya. Oh, iya. Hubungan kita. Nah, gue itu pas lagi sama gebetan gue, di mana gue ngegantungin cewek ini gitu loh. Kenapa? Dari situ liriknya, gue yang kayak liriknya. liriknya dari situ gue kayak si anjir banget nih. Gara-gara lo nih gue jadi ribet nih ya. Dari situ gue keingat. Lagunya Armada tuh, mau di- Betul, Armada itu kan udah di cover. Oh, Iya, iya, itu tuh udah gue kayak gue bener-bener kayak terhook banget sama otak gue jadinya. Abis itu akhirnya gue jadinya kayak
pas mau dikenalin sama Kunto Aji, wah gue tahu nih orang nih yang buat gue jadi ini gue bilang sama dia kan gitu kayak Lu sama cewek itu gimana sekarang? udah lewat itu udah lewat. Jadi lu tuh setahun berarti lu benar-benar proses itu sebenarnya Setahun. bareng. Jadi itu gimana? Itu Padahal nggak prosesnya nanya-nanya, tuh, gua ngobrol. Kunto Aji lagi bikin lagu berbarengan sama lu Iya. bikin album, Bener, bikin covernya. Dia kagak nanyain terus. Dia tuh kayak bener-bener dia yang kayak lagi proses in the making cooking the songs. Itu tuh bener-bener bareng sama gue yang kayak bener. Val gue lagi buat ini. Gue sambil yang kayak gue sama dia kan main game kan, main kayak Iya. PS4 gitu kan zaman dulu. Gue sampai yang kayak meeting tuh lagi main kayak Ji kita ketemu di sini aja ya gitu kan. Kayak gue main gitu terus kayak Ji apa ya ide Ji apa ya Val gue masih belum nemu nih sama setahun jadi gue bolak-balik Gila. sampai di end of kayak penamaan album mantra-mantra itu di studio gue waktu itu. Bener-bener kayak awalnya bukan mantra-mantra, awalnya tuh overthinking. Oh wow. Ngomongnya overthinking karena kita ngomongin tentang overthinking orang-orang tentang anak muda. Iya. Awalnya gitu. Terus abis itu Kenapa gue jadi mantra-mantra? mantra-mantra adalah sebuah kayak ucapan-ucapan yang kita ucap yang iya. itu akan menjadi Menjadi- mantra Iya. dari kehidupan inspire your work. Very fucking good, right? Bener, Gua juga gue suka. Itu good decision. Very good decision. Jadi intinya adalah awalnya tuh gue di brainstorm sama dia sama Aji gitu kayak Val, ini konsepnya adalah overthinking. Dimana lu bener-bener yang anak-anak muda Indonesia yang overthinking yang kayak sekarang kan zaman sekarang anak banyak kan yang mikirin kayak terlalu lu Harus ngerasa begini, harus begini harus begini. segala macam. Paling you are okay, right? Gitu. Iya. Nah dari situlah gue mencoba untuk pakai gambarnya kepala. Iya. Es Kunto Aji terus Iya. ada otaknya di mana-mana tentang yang you know everyone's keriutan sendiri gitu loh. Iya. Kayak gitu dan akhirnya fun fact pas lagi hari itu pas lagi mau diupload malam itu gue dan Aji Upload ke upload ke ini ke online. Oh, oke. jadi kayak Rilisnya, rilis rilis, kayak itu gue ingat 4 jam sebelumnya itu masih belum tahu namanya mantra-mantra. Oh my god. So funny. itu fact gitu kayak kita kayak apa nih? Oke, mantra-mantra. Oke, abis itu salah satu judul lagunya nggak sih bukan? Iya. Oh ini. Nah itu judul lagu yang itu juga ganti atau? Nggak, jadi ada beberapa yang lagu tuh ada beberapa yang ganti lagu nama album nama title-nya. Abis itu yang ada di revisi. Tapi ya udah, at the end of the day we lock tuh mantra-mantra. Oh wow. Kayak gitu. Abis itu dan menaiknya adalah pas udah albumnya selesai nih. Iya. Gue baru jadi kan gue udah jadi nih lukisannya. Terus pas udah jadi lock ya Ji ya, jangan diganti lagi. Nggak bisa. Bener-bener abis itu gue tulis, gue baru ngambil revisi lagi lukisan gue. Jadi lukisan gue udah jadi, gue revisi. Overthinking gue coret. Makanya kalau lihat ada real paintingnya tuh ada yang satu lukisan, ada satu part gue masih kelihatan bekas Cat baru tambalannya terus gitu. tulisan mantra-mantra gue tulis. Oh. Kayak gitu bro. Gila, keren. Dan itu real painting by the way ya. Itu real painting. Iya. Berapa ukuran tuh dimensi? Gede. Kayak 180 lah, 180 cm. Wow. Baik. Segede orang. Sepintu Gede ya. orang ya. Segede pintu. Sepintu. Gede, Ya. cukup gede. Gede banget itu. Wow, itu story yang keren juga. Keren sih. Menarik sih. Dan gue tuh suka banget kerja sama Aji itu karena kan kalau kolaborasi itu is all about chemistry, right? Gue sama dia tuh chemistry dapet banget kayak gue Apa yang ngobrol, gue kayak sharing same apa ya Interest. kayak dia kan bisa dibilang pelancong ya, maksudnya kayak dia benar-benar datang ke Jakarta terus dia cerita sama gue segala macam. Waktu itu gue juga gue study di luar ngerasain bagaimana gimana jadi kayak terus kita main outsider gitu kan kayak gue main game bareng sama dia dan lain-lain jadi kayak it's all about bonding menurut gue. Iya itu gue waktu itu gue jujur itu kayak pertama kali gue benar-benar notice kayak gue discover lu tuh waktu itu sih kayaknya. Gue ngeliat cover albumnya anjing, gue bilang ini keren banget sih, maksudnya gue suka banget, gue jujur suka banget sama cover. Dan lagunya bagus banget sih. Gue bukan lagunya juga. Gue bukan kayak bener ya, bukan kayak apa ya, kayak temen.
bukan kayak temen atau apa, tapi it's so memang deep. I know. bagus. So deep, man. Itu lagu yang pertama juga kan bagus banget. Iya kan? Film membiru atau yang mana nih? Terlalu lama sendiri itu yang bikin. Itu yang dia- filmnya, yang yang Faris Tevi, yang Mas Faris Tevi itu kan. Itu Faris Tevi. Iya. Dia serius ya. Iya. Apa kalau milih seniman juga serius? Serius, men. Karena Bener-bener, makanya kan gue bilang Kutuan itu bener-bener wow. idealis banget. Iya, iya. Idealis banget ya. Iya, dia juga kerja di album yang ini nggak sih yang dia kerja sama Flux Cup ya? Bukan? Iya, Sebelumnya? enggak, dia tuh cuman kalau nggak, if I'm mistaken ya, kayak sama Mas Faris Tevi sama gue. Kalau mungkin sama Flux Cup, dia buat yang kayak seasonal events atau misalnya Iya. campaign atau apa. Iya, itu kayak gue cuma liat video klipnya doang tuh yang ada Iya, orang iya, di apa? Kayaknya dia. Yang buat yang beatnya dia ditaruh di roulette. Habis itu dia sama diputer-puter. Renda kalau nggak Sama salah. Renda Sama Rais. Renda, Iya, iya, dia buat video doang Iya. gitu. Oh. Tapi itu album itu kan? Album itu juga. Tuh maksud gue ngeliat kolaborasinya lumayan. Gue paling suka ya, ini kita jadi bahas Kunto nih. sorry banget. Tapi enggak, ini ke promosi lo, Ji. Gue suka banget yang album yang film membiru yang videonya nonton belum? Wah, Oh, kacau bro. gua tahu. Ini baru atau Baru. ini baru. Baru kayak Lebih baru daripada punya lo itu. Iya, 2021. Sama dari album, bukan album sih sebenarnya kayak dari satu lagu album yang kemarin gue, tapi dia buat videonya itu keren banget, men. Emang dia konsepnya keren sih. Konseptual banget. Gokil sih, gue Asik kalau ketemu. gue nggak nyangka. Soalnya kolaborasi gue ngeliat lumayan ini banget, apa lumayan luas gitu, Iya, lumayan masif gitu, Chan. Ngomong-ngomong soal kolaborasi, lu juga sebagai fine artist juga, lu kolaborasi lumayan banyak kan? Banyak semuanya. Kayak gue ngeliat lu ngerjain Voya sama Bite, Iya. karya Bite itu kan kalau nggak salah ada instalasi lu ya, Iya. yang di M Block, ya kan? Hmm. Terus apa Dari lagi? Go banyak Dari banget. Go, iya. Bro, iya. Wah itu lu apa ya maksudnya lu gimana itu ceritanya itu, kayak lu emang pertama kali lu kayak memulai kayak mikir gue perlu kolaborasi Karena gue tuh bosen, men. Gue tuh ngeliat kayak di dunia fine artist, dunia seni rupa gitu ya. Orang tuh hanya terpaku lukisan ya lukisan, gitu nggak sih? Seniman tuh hanya hidup dari One jual medium. lukisan, medium gitu loh. Iya. Kalau Pertama, menurut lu seniman selain jual lukisan banyak yang bisa men, dilakukan. seniman tuh bebas, men. Lu mau koprol, mau jadi sirkus juga bebas. Tapi itu menurut gue kayak zaman sekarang ya, today's ya. Itu yang gue bahas sama temen-temen kayak misalnya para seniman dan juga kayak pengamat seni gitu ya, kayak today itu we are in contemporary art. Oke, kayak sayang banget kalau misalnya kita masih terpaku dengan kita seorang arsitek, kita seorang fotografer. Iya, betul. ngerti Ada nggak sih? labelnya. Labelnya. Iya, ada labelnya. Kalau zaman dulu gitu ya, zaman kayak Renaissance gitu, kayak ya sculptor, painter, udah gitu loh. Iya. Zaman modern art kan udah mulai nyimpang nih, kayak iyalah. Picasso gitu kan. Picasso dia buat sculpture, buat juga painting, ada fotografinya juga, ya kan. Iya. Kalau zaman sekarang bebas, men. Jadi menurut gue zaman sekarang tuh kayak misalnya kayak lu lihat kaos gitu ya. Kan kaos kan juga dia design kan, start from design, SVA, right? Takashi Murakami, everyone yang menurut gue kayak dari situ lah gue mencoba untuk kayak kenapa buat merchandise atau misalnya buat kayak kolaborasi sama brand atau apa, itu menurut gue part of berkarya tapi kanvasnya beda gitu loh. Iya. Bukan kayak lo kayak melepas identitas lo sebagai seorang pelukis, karena menurut gue menjadi seorang pelukis itu adalah satu cuman satu elemen ekspresi doang, aja, ya ekspresi ya. aja. Jadi gue sebenarnya artis, seniman. Ada dinamika yang berbeda nggak ketika lu Wow. lu ngelukis buat diri lu sendiri, ekspresiin diri lu dengan basically kan gue nggak tahu ya, maksudnya lu udah di level dimana kayak klien udah kayak terserah lu Udah gitu ya, Pak. atau kayak masih ada aja tuh. atau kayak masih ada kayak sekitar ada ini kayak tolong ini diganti, ini tolong Oh, masih. masih Gue pernah ada kasus nih. wah nggak usah sebut Gimana? nama atau Nggak sebut usah nama sebut sebut. nama, tapi gue bongkar di kasusnya. Iya. Jadi kayak gue tuh ada kolaborasi sama satu brand gitu lah. Brand kayak kasur gitu, Kasur. kayak bed gitu lah pokoknya. Olimpik Bukan. itu bukan jualan kasur, itu jualan Bukan. kayu-kayu furniture. salah saya Kalau gue jadi awalnya gue udah jadi gini, kayak misalnya ada brand approach gue gitu ya sama tim gue, kita selalu bilang kayak lu dealing sama artis, oke?
ini bukan, kita tuh bukan desainer or even kayak orang tukang desain. That's the different thing. Artist, it's levelnya tuh kayak he has like this kind of like ideology, karakteristik. Iya. Nggak bisa gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi as artist, gue akan mencoba untuk membuat kayak ruang untuk kayak yuk kita diskusi. Tapi bukan gue didikte. Beda ya sama tukang gambar. Beda ya. Lu waktu tukang gambar hire aja gitu ya, di orang di mana gitu loh. So ini gue ngerti kok. Dia tuh along the way gue kasih desain segala macam tuh, tiba-tiba dia awal kayak, "Mas, kok gambarnya seperti ini ya?" Lah, ini kan style novel. Enggak, gimana kalau misalnya tapi kok begini ya? Oh, oke kok gitu, gimana kalau misalnya dibuatnya di banyak aja? Itu akuntan pasti ngomong. Enggak, kebetulan ada orang Masih relevan dia. Ya terus akhirnya kayak kadang yang ngomong juga nggak nyambung gitu. Kayak nyambung gitu kayak. Dan akhirnya di November ini gue udah kayak yang paling gue max adalah gue masih oke lah kalau udah ngomongin tentang kayak penempatan taruh di mana masih oke. Jangan mengubah prinsipal aja gitu loh. Tiba-tiba dia bilang, "Mas, kalau novel suruh buat bunga bisa nggak?" Gue langsung kayak Request dan topik ini ya, gue tuh udah di DP ya, gue udah dibayar, gue dibayar hampir full. Gue balikin duitnya, gue kayak gila. nih gue daripada gue, padahal tuh projectnya lumayan besar ya, itu gue kayak gue daripada kalau gue as an artist, gue ada lagi di atas kayak apa bisa dibilang di atas lagi tentang kayak ngomongin tentang komersial atau apa, is about idealisme gue gitu. Gue udah kayak kesel banget sampai gue diatur-atur, kayak mendingan gue balikin daripada gue ngerasa dikekang, ngerti gak sih? Sama-sama enak kan jadinya. Sama-sama enak kan? Jadi gue yang kayak sorry banget nih. Terus dia marah-marah kayak, "Lah kan ini kan dari apa, harusnya kan bisa nih Mas di gini-gini." "Oh sorry Pak, nggak bisa, ini aja udah baik, harusnya kita nggak balikin uangnya." Gue bilang kayak menurut gue kayak ngasih statement juga kayak sorry man, money. Terus gue satu statement nih yang You paling cannot buy kesel. me with money, right? Nah, You cannot buy my art. Dan dia mau ngomongin, kan saya udah bayar novel. Gue langsung kayak naik kan kayak sorry, money is not, it's all about money is not everything man. Menurut gue kayak in a way kayak idealisme gue, integritas gue lebih tinggi daripada money, ngerti gak sih? Kayak simplifikasi banget kadang-kadang orang. iya, makanya kayak dia thought like kayak misalnya nih Right. bayar nih, lah kan lu gue bayar, dia bisa beli lo gitu, beli identitas lo gitu, nggak bisa men. Tapi itu stand yang kuat banget dan gue yakin itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Susah men, susah banget. Itu kayak ya, itu di pandemi men. oh my god. 2020 gue inget banget dapet job, itu 2020 gue kayak alhamdulillah banget kayak ada job gitu ya. Tapi at the same time gue harus yang kayak melepas. Dan itu menurut gue kayak kalau misalnya nih gue gambar gue katakanlah Mas gambar bajunya warna merah deh, karena itu oke lah gitu kan, masih oke ini karena lo kita mau ya kan kayak brandnya ada ini biar identity. Tapi kalau misalnya udah nggak suruh buat bunga, buat apa yang kayak ini dan dia nganggap tentang art, menurut gue kayak I'm so sorry man. I'm so sorry. Kurang cocok aja. Kurang cocok gitu. Tidak ya mendingan gue bilang gue cari yang lain aja. Cari yang lain aja Pak. Yang lebih kompeten, mungkin gue nggak kompeten gitu. Wah, kayak gitu gue bro. nggak nyangka loh, maksudnya kan kalau misalnya seniman gue pikir udah punya stand sendiri, harusnya kayak klien udah cukup pinter untuk mikir kayak gue nyewa seniman ini karena gue suka apa yang dia udah lakuin gitu kan. Kayak kan maksudnya heran aja gitu kayak ketika ada orang nih satu seniman terus tapi nyuruh kayak udah expect-nya kayak yang lain, betul sih. Men, gue suruh gambar bunganya, maaf ya, bukan bunga karakter gue, bunga di tepi jalan gitu. Itu bunga jalan. Iya, bunga gue nggak tahu sih maksud lo apa tapi Iya. bunga di tepi jalan aja kayak bunganya bener-bener kayak bunga realis gitu men, ngerti gak sih? Oh iya realis. Iya, gue mikir realis, gue kayak my work is not realis at all man. Bapak salah hire gitu ya. Bapak Kira-kira salah pilih. Saya yang kalau mau realis jangan saya. Jangan saya. Iya tuh suka heran gue sama keputusan klien yang kayak gitu. Makanya gue pas kemarin kerja sama Ego gitu, gue bilang kan kayak pokoknya gue, lu tahu kan kerja sama gue artis, gue undang nih, ngelihat studio gue gitu ya kayak this is my art, oke? Kalau misalnya lu mau, oke, kalau enggak ya udah. Dan alhamdulillah kayak ya udah lu buat whatever apapun gue kayak bebas banget. Makanya kan it turns well, right? Ngerti gak sih? Jadi kelihatan banget tuh ketika gue dikasih kebebasan sama gue dikekang tuh. Of course. Iya pasti lah. Iya.
gue nggak tahu, lu pasti juga punya banyak pendapat soal itu di dunia arsitektur. Karena kan selalu against kayak desainer gitu kan, desainer, Iya. arsitek tuh kan selalu Pasti. clashing kan sama Wow. arsitek kan, apa sama klien kan. Gue pernah di Indo ya, ketemu sama satu klien. Kita udah kasih dia proposal begini gini, lalu dia bilang, wah nggak bisa, saya maunya begini. Jadi intinya kita itu sampai seolah-olah diomong-omongin jelek sama si klien ini. Kamu tidak mengerti apa yang ada di otak saya gitu. Kira-kira gitu. Sampai ke poin itu gitu. Sampai ke poin dimana kita kayak direndahkan, seolah-olah kita nggak bisa ngelakuin apa yang kita coba gitu. Dan apa sih namanya? Gue yakin semua industri kreatif pasti ngerasain. Oke, gue pernah ngalamin itu juga sih. Semua industri kreatif pasti ngerasain itu. Dan emang apa ya? Gue nggak. Menurut lu gimana Lu- solusinya? Kalau solusi, gue nggak punya solusi apa sih. Gue nggak bisa solusi. Cuman menurut gue stand lu tuh itu oke banget. Dan lu tahu lu udah punya power dari hal itu. Jadi kayak, dan itu kayak yang sebenarnya yang paling ini yang paling sedih adalah masih banyak yang masih itu banyak dia. yang Waktu kompromi. gue ya kayak gila ya, Satu gue profesi aja kita. ngerasa digituin, ngerti nggak sih? Gue Iya. ngerasa digituin kayak what if orang-orang yang nggak punya Iya. stand yang power yang kayak Exactly. makanya banyak banget nih, makanya gue tuh selalu mengedukasi. Gue tuh kayak again kayak kalau ketemu kalian di Indonesia gitu ya, Iya. kayak gue akan selalu kayak yang harus diedukasi itu bukan senimannya, tapi klien juga harus diedukasi. Betul, Kayak Harus dua arah dua arah Betul, sebenarnya. betul, Kayak betul, at the end of the betul, day, betul. seniman tidak boleh egois. Betul, Karena betul. gue seniman atau gue seniman besar Nggak nggak bisa. boleh egois gitu Nggak loh. bisa. Lu harus ngikutin gue, tapi klien juga harus tahu gitu loh. Betul, Iya. betul. Harus ya, at least tahu apa yang lo beli. Gitu. Yes, tahu apa konsekuensi yang apa yang lu beli, produknya seperti apa, udah. Iya. Sama tahu batas juga ya. Tahu batas, maksudnya, sebenarnya. saling respect aja gitu. Iya. Ya. Nah kalau lu gimana? Kalau kompos kayak Ya musik itu juga sebetulnya sering banget terjadi, apalagi kan kalau misalnya kita membuat musik yang buat komersil kan, hitungan jadi kayak Apa yang disukai orang gitu ya. iya, atau jadi pemain. jatuhnya udah kayak gitu. Terutama kalau label-label besar kan sebetulnya sama kayak bisa dibilang korporat Yes, besar ya. betul. Jadi kita membuat itu yang sesuai apa yang, kalau bangunan kan bangunannya yang jadi, kalau ini kan musiknya harus yang menguntungkan gitu untuk perusahaan mereka seperti itu. Menghasilkan. Menghasilkan ya. Itu juga memang seperti itu. itu juga apa sih namanya, benar-benar parameter yang susah ya. vague gitu loh, kayak lu nggak, maksudnya kayak apa maksudnya menguntungkan dengan Susah musik ya. gitu, kayak Apa itu? apa sih kayak Disukai apakah gue kebanyakan ganti orang, dari kan? mi jadi do buat menguntungkan gitu. Ini menarik nih. Jadi kalau misalnya apa yang dibuat di sini, Di misalnya sini di Amerika, Amerika katakannya gitu. di Amerika belum tentu cocok Indonesia. di Indonesia. Itu kalau gua telaah lagi lebih lanjut sebetulnya sama kayak makanan kali ya, kurang lebih. Iya. Misalnya makanan yang populer di sini burger atau pasta atau apa. Mau gimana pun kita kasih masakan Padang buat orang-orang bule gitu ya. Itu semua cocok. Belum tentu semua cocok, sama hamburger yang terenak di sini dibawa ke Indonesia. Iya, Belum tentu semua pas. cocok. Itu pun sama menurut gua di lagu juga yang di sini belum tentu cocok di Indonesia Iya. gitu. Well mungkin to some point dia mungkin orang-orang itu ngerti pasar ya, tapi kadang-kadang gue juga ngerasa gatekeeper, jadi gue nganggap mereka tuh gatekeeper ya. Maksudnya mereka yang jaga-jaga gerbang gitu, yang ini boleh masuk, yang ini jangan, yang ini boleh masuk, ini jangan, kan gitu kan di dunia industri apa industri entertainment, seni gitu kan kebanyakan kayak gitu. Cuma kadang-kadang gue apa ya, yang gue ini tuh kadang gatekeepernya sendiri itu juga kadang-kadang nggak kompeten gitu. Oh iya, gitu. Ya, setuju. Ya kadang-kadang lu ngeliatnya kayak apa ya, kayak gue bilang tadi kan, kayak Iya. backgroundnya akuntan, misalnya kayak ngejudge soal musik, dia kan kadang-kadang nggak betul. kayak nggak, tapi beruntungnya maksudnya sekarang di dunia apa ya, di dunia web 2.0 gimana semua orang bisa semua orang bisa bikin kontennya sendiri-sendiri, bisa rilis kontennya sendiri-sendiri. Makin banyak orangnya akhirnya kayak gue nggak peduli sama apa, akhirnya ngasih power buat mereka buat nggak peduli sama apa kata orang, gue mau rilis aja dan let's see what happen. Betul. Yeah, that's totally true. More democratic. Dan itu yang bikin kayak akhirnya kayak maksudnya akhirnya banyak kan keluar kayak yang musik Banyak, indie banyak. yang akhirnya rilis sendiri, yang akhirnya bisa itu kan produksi mungkin yang kadang-kadang kedengaran jauh lebih Iya. lebih bagus daripada Iya, betul. studio yang mahal. Betul.
Itu beruntung banget sih, maksudnya kayak ada platform kayak gitu. Iya. Benar-benar ngasih power buat content creator, artis. Lebih mudah sih zaman Iya. sekarang tuh menurut gue kayak chance lu excuse tuh sebenarnya lebih sedikit. Sedikit. Harus Iya. ada excuse ya, kita Ada nggak boleh excuse, excuse. man. Ada Iya, excuse. benar. Kayak dulu misalnya kayak lo mau bikin sesimpel kayak gue mau pitch misalnya kayak siapa yang bikin karaoke Carpool tuh siapa sih? Oh, James Corden ya? James Corden yang Ya maksudnya kalau misalnya dia pasti kayak pitch, pasti ada seseorang di balik layar pasti nge-pitch seorang produser Iya, gitu iya. kan, kayak ngomong, Pak gimana kalau misalnya kita bikin Iya. di mobil kita Iya. karaoke sama artis-artis. Iya. Pak, terus bakal nunggu keputusan orang itu boleh apa enggak ya kan. Sekarang lu cuma modal mobil, Iya. kamera, lu bisa rilis sendiri Sama gitu. suara, kan? Iya. Iya, apa suara udah. Iya. Dan itu kan misalnya nggak harus kan kalau misalnya carpool karaoke kan lo harus punya talent, right? Kayak lo harus punya suara bagus atau Dan apa. orang mau denger, Orang mau denger, iya. punya influence, Influence orang mau kan. dengerin Kayak lu. misalnya kan Iya. kayak di Indonesia gitu kan kayak Iya. contohnya si Boy Boy Williams, Iya, Nebeng iya. Boys, right? Nebeng Boy. Iya. Nebeng Boy cuman kayak dia undang ngobrol aja gitu loh, kayak lu kayak ngobrol kayak casual thing Iya, gitu nggak sih, iya, podcast iya. di mobil aja Betul, gitu nggak sih, betul, kayak betul. menurut gua kan menarik nih, udah nggak ada batasan lagi untuk tidak make it, ketika sih kayak betul. di mobil aja bisa Di loh. mobil aja Ya bisa. kan? Kayak ya. misalnya I don't know if you guys know sekarang lagi rame banget Gozali Everyday. Oh my Yes. Iya. Gozali Everyday kan gue di NFT, right? Waduh. Langsung Birth control. Terus. Menurut Maksudnya lu gue gimana NFT, tuh? right? Iya. Kayak menarik banget tuh, kayak in a way kan sekarang konsepnya kenapa dia lagi famous banget karena kan ini project-project NFT cukup jenuh ya. Iya. Everyday tuh banyak banget Bener, bermunculan bener, kayak same things lah, PFP Yang segala tadi Lu Twitter. itu ya. apa? Lu Twitter? Gue Twitter, ya. Oh man, capek gak sih lu? Capek men, sama apa kayak social media exhausted gitu. Oh gila men, tiap hari infonya selalu beda dan kayak term-term yang keluar tuh setiap hari Iya, beda-beda bingung gitu. kan, tiba-tiba out of the blue gitu, bam, random people gitu lah dari daerah, tiba-tiba ketemu kayak gitu doang, kayak for idea menarik gitu loh, kayak sih dia aja bisa make it dari antang berantang, Iya, bisa make it man, Bener. and make like berapa juta dolar man. Kayak iya dan gue ngeliat apa namanya komennya dia yang dia ngomong gue belum ngomong ke nyokap gue nih soalnya takut ditanya dari mana duitnya. tapi men Itu berapa lama ya dia? gue nggak mau ngomong Dia digoreng sehari-sehari, 24 jam langsung Digoreng. Iya. Kalau prosesnya, sorry. kayak dia kayaknya 5 tahun 5 tahun Iya. of Iya. photo pictures. Gila. Itu yang gue agak sebenarnya gue nggak mau ngomong juga sih, maksudnya kayak lu sebagai seniman serius profesional gitu kan, dan OpenSea alright, maksudnya NFT itu secara garis besar kan nggak mesti seni, ya kan? NFT is just a smart contract, it's just an asset. It's an asset ya. Ya kan nggak mesti seni itu cuma salah satu Wujudnya aja. wujud Wujud, yang sekarang ya. lagi in aja. Hmm. Tapi sebagai seniman ngelihat kayak Gozali Everydays, kayak Beeple Everydays, tapi Gozali di OpenSea which is platform seni gitu, itu agak jadi presiden buruk nggak menurut lo? Gue to be honest, gue jujur ya, maksudnya gue tidak akan mau memberikan like sugar coating, gue kesal sih until kayak kesal, tapi there's a consequences of like ini this is the real reality. Yang artis sebagai artis kayak jangan marah, ngerti gak sih? Yeah. This is Yeah, reality, Everybody. like it or not, ini happening. Yeah, So yeah. jadinya lu nggak bukan harus malah wah kok dia gitu aja foto gini bisa lah, di situ kan jadi reflection of yourself. Baik dia aja bisa, Yeah. yang bisa, yang katakanlah dia benar-benar yang bukan sebenarnya it's just a picture, tapi kalau kita ngomongin konteks soal contemporary art, 5 years of Iya. taking a It's picture, something. It's something, right? something, It's about something. passion, it's about Yeah. continuity kan, persistence. Yeah. Kalau gue melihatnya kayak dia aja yang model foto seperti itu dan in the right thing, itu kan di belakang layarnya kan ada yang ngegoreng atau apa, Yeah. bisa. Gua yang bisa punya bilang background education dan segala macam harusnya bisa lebih. Iya, Bisa dong. itu yang kadang-kadang mungkin yang ketidakadilan itu yang dirasain, karena gue lumayan aktif di Twitter gitu. Gue nge-follow banyak seniman-seniman yang menurut gue oke lah, keren banget gitu loh.
Tapi gue suka kasihan gitu. Kasihan. Karena gue ngeliat orang-orang yang benar-benar talented. Gue ngeliat bagaimana cara dia ngebuatnya susah banget gitu. Tapi benar-benar kayak gue ngeliat betapa struggle-nya mereka untuk menjual. Parah. Nah, Parah men. tiba-tiba datang sebuah Gozali yang kayak gitu. Well, awalnya gue ketawa. Cuma gue kakak sih gue. reality right. Kayak, Iya. ya, dan anyway, this is like the naked truth, the reality seperti ini. Iya. Gitu. Iya. Dan tapi yang kenapa tadi gue nanya soal presiden buruk? Karena hari ini gue nggak tahu per hari ini gue ngeliat, gue nggak tahu memes atau apa. Cuma literally ada yang ngepost NFT, ID-nya enggak NFT, collectionnya itu isinya cuma KTP. Itu gua juga dengar itu tuh satu. KTP. Terus ini apa Baju. namanya? Baju koko. Baju koko ya. Baju koko. Gue bilang kayak Jadi Shopee. Dari Shopee bener. Lebih untung daripada Shopee men. Iya. Kalau Shopee lu harus ngirim barang, lu harus Kasih paket. pakai, harus kasih review, ya kan? ada ini tuh, ada episode-nya tuh di South Park. Di South Park tuh kalau nggak salah ceritanya tuh dia lagi ini apa namanya? Gue lupa, pokoknya restoran, mungkin anggapnya McD lah. McD terus kayak lagi brainstorming gitu, ada ide apa nih? Terus ada yang ngomong, gimana kalau misalnya instead of kita jualan burger, kita jualan foto burger aja jadi There you go. kayak gitu. Terus kayak semuanya pada nolak lah pokoknya dia kayak gitu kayak. Cuma maksud gue ngeliat dari sketsa itu mirip banget sama yang terjadi sekarang coy. Kayak ada orang yang ngepost baju koko gitu loh. Benar. Dengan harga 0, well dia nggak jual mahal sih 0,0001. Iya. Tapi tetap aja 1 juta gitu loh. Iya. 1 juta per gambar Dan baju koko. menurut gua tapi ya itu kan sama seperti zaman waktu itu orang mau jadi seniman. Karena ngelihat seniman make money nih atau apa nih, apa sebuah artis, apa kerja sama artis, gua mau jadi seniman aja deh. Ada tiba-tiba yang seniman bermunculan yang dadakan, ngerti gak sih? Tapi kan kelihatan seniman yang persisten dari dulu dia punya career segala macem, sampai yang kayak cuman kayak ya udah deh muncul sehari atau apa, seleb yang cuman TikTok viral doang kan nggak last long. Iya, mungkin gue juga overthinking. Mungkin pasar bakal stabil lagi setelah itu. Cuman ya agak ini aja sih, maksudnya agak triggering aja gitu. Gue tuh stress men, gue tuh kayak cukup kayak mental gue kena kayak karena gini, gue kan masuk di dunia NFT right, gue contemporary art from contemporary artist. Di pasar apa? Di pasar apa? Gue OpenSea. Gue OpenSea ya. Jadi kayak gue tuh kayak kan gue buat yang pertama tuh gue buat yang Genesis Invitation, gue buat kan, gue ada timnya segala macam. Terus gue buat lagi yang collaboration segala macam. Udah. Terus gue ngeliat kan bagaimana kayak I observe the market right, so different with the contemporary art, ngerti gak sih? Jadi kalau di contemporary art kan ada teks tuh, ada konteksnya, ada visual aspects, banyak elemennya ya kan. Kalau di sini tuh kayak bener semua orang punya kesempatan, cuman gak difilter dan dikurasi. Jadi kayak gue tuh kadang stres kayak ternyata nggak semudah itu, ngerti gak sih? Kayak gue bingung kayak lu punya di dunia nyata lu misalnya, lu nggak bisa ngebandingin itu sama seni tradisional. Jadi gue jadinya kayak stres banget kayak anjir, ini gimana cara buat yang bagus ya? Gue tuh bener-bener kayak effort banget men. Bagus tuh maksudnya laku kan? Laku, kayak bagus as like kan karena di NFT kan yang bagus tuh yang laku, ngerti gak sih? Convertnya kan. Sebenarnya gue pengen nanya kan tadi kita bahas soal jualan tuh, gue pengen nanya kayak lu tuh gimana cara lo ngejual di dunia nyata sama yang di NFT itu, coba Pak. Kalau di dunia nyata kan jelas sih organisasinya jelas, ada gallery, ada collector, ada institution segala macam, right? Kayak artis, Flow-nya jelas. Dan orang ketika beli seni dia tahu kenapa dia beli seni itu ya. Yes. Sedangkan NFT itu itu campur-campur, kadang-kadang spekulasi, kadang-kadang ada yang marah-marah gara-gara gue. Gini, ini kasus kemarin nih. Marah-marah. Marah-marah. Jadi kayak ada kemarin gue baru collab sama US artist di sini. Terus kayak 80% of like NFT gitu ya. Mereka pengen flipper, right? Kayak they just wanna make money, right? Kayak make money gitu lah. I don't blame them. I don't blame them. Tapi kan kalau gue background dari contemporary art, mostly kolektor-kolektor gue itu adalah orang-orang yang beli karya just beli, nggak kepikiran dan orangnya gaptek. Jadi kayak pertama gue harus edukasi mereka dulu, dan mereka itu diamond hand banget, dimana mereka just holding, nggak pernah dijual. Hodl. Jadi orang tuh jualnya bener-bener
tinggi banget, kayak tiba-tiba 5 Ethereum, 10 Ethereum, karena iseng-iseng aja jualnya. Nah di mana nggak ada si ininya tuh nggak cepat, secondary market tuh nggak kayak cepet gitu loh. Sedangkan orang-orang di NFT itu pengennya beli jual dan belum mengapresiasi karyanya. Iya. Ngerti nggak sih? Jadi kayak ada marah-marah, kenapa harga ini lo kok lambat, tidak seperti ini. Gue bilang kayak jangan salahin gue gitu loh, karena gue art, lu beli enggak, tapi kan gue berharap gini. Iya. Wah gue kayak gue kena semprot men, padahal kayak Ini di Discord, lu di mana nih? di Discord nih, gue di Tapi kan bukan salah. nah that's the things, tapi kan untuk orang yang dari perspektif dia it's your work. Karena ini apa perspektif dia itu adalah dia ngelihat novel ini sebagai corporation yang bilang ini bakal menguntungkan. Ya. Terus habis itu dia pikir kayak kok nggak untung nggak bisa kayak gitu. Karena bagus, konteks bagus untuk orang-orang di NFT adalah jual. Iya, itu yang kadang-kadang bikin gua agak apa ya? Itu yang bikin nilai jualnya naik itu apa kalau menurut Misalnya kalian Discord sebagai seniman? community, maksudnya di mana? Di NFT? Iya di NFT. Ya di Discord community, siapa yang gorengnya, influence-nya siapa, ada apa ya? ada whale-nya yang bawa. Tapi kayaknya kalau misalnya tren sekarang apa namanya NFT itu kalau misalnya lo ngelihat top 10-nya itu kan semua kebanyakan PFP ya. Iya PFP. Profile picture, profile picture intinya. Gue nggak tahu deh. Gue ngelihat series lu tuh ada yang PFP nggak sih? Nggak ada sih. Belum. Nanti Ada gua rencana buat ada tadi? rencana. Jadi Desember Februari ini nanti gua akan ngeluarin PFP-nya namanya Donkeyverse. Oke. Iya, gue tahu tuh. Itu Iya. kayaknya gue kayak Beberapa kita ngeliat karya. di Iya. kemarin di Iya, galeri iya. kemarin Di ada galeri ya. ini ada satu ya. Donkeyverse. Nah. Jadi itu dari karya gue, satu karakter karya gue si Donkey, tapi tidak menggunakan nama gue. Jadi kan kalau kemarin novel Abshar siapa? Novel Abshar judulnya The Invitation, novel Abshar Digital Distortion. Kalau ini Donkeyverse, gua as like creative director. Lu bener-bener. Gua di belakangnya karena ini PFP Oke. projects kayak Apes, kayak Iya, Kong, iya, kayak iya. Anywhere Doodle segala macam. Lu udah bikin tim? Gua udah buat tim Lu bikin tim? Udah tim. Oke. Gua udah. Di Indo? di Indo, ada di Indo, US juga ada, di US LA juga ada. Berapa orang? Gue total tim intinya itu sekitar ada 6 orang, tapi gue ada Discord management, ada kayak bots dan segala macam banyak. Itu kalau misalnya kayak gitu hitungannya gue juga kan nggak terlalu paham nih. Itu hitungannya tuh masuk kategori DAO apa enggak sih? DAO apa ya? Decentralized apa ya? pokoknya decentralized anonymous organization. I think so. Kayak So. jadi itu gue juga sebenarnya kurang paham bedanya apa sama corporation. Cuma kalau misalnya di Web3 first corporation tuh jadi DAO istilahnya. DAO, iya, I think so. Cuman gue nggak tahu sebenarnya bedanya apa DAO sama organisasi sama sama just regular organization or regular Iya, sebenarnya corporation. sama aja, cuma termnya doang kan. Kayaknya Kayak gitu. sama. Tapi kalau kita basisnya adalah kan sharing, kayak sharing is caring. Kayak dari kayak profitnya juga bisa buat sharing kan, bukan yang kayak lu gua gaji berapa, it's all about kayak kita ada punya treasury-nya, nanti kita dibagi segala macam, semua itu udah kayak gitu. Lu ngelihat ini sebagai sesuatu yang maksudnya lu ngelihat ini sebagai sesuatu yang bakal menggantikan seni tradisional kah atau Enggak sih, enggak bakal sih. Jadi bakal akan kayak berentetan karena kalau kita lihat dari grafik gitu ya, dari riset, orang yang beli NFT paling orang yang tahu NFT banyak, tapi berkolek NFT baru 3%, ya kan? Dan lagi juga sebetulnya bukan collect barang ya kan, tapi Iya, collect it's si all about transaction-nya itu kan. transaction-nya, this value-nya ini Iya, kan. value-nya. Dan menurut gua at the end of the day banyak orang yang udah chill gitu ya, atau misalnya udah cuan di sini, at the end of the day mereka kan lama-lama kan Exit. teredukat sama art kan. Misalnya kalau kan ada contemporary artist kayak gue segala macam, banyak nih kemarin yang kolektor NFT gue yang nggak tahu awalnya ini gue jadi ke studio gue beli karya gue dan segala macam. Keren. Jadi kayak jadi ada jalur channel dari sana. ada walaupun gini ternyata kayak ternyata di NFT ini gue susah nih, maksudnya kayak struggling, ngerti gak sih, gue kayak cuma struggle untuk nyari pintu-pintunya nih. Bahkan kayak lo gimana. aja struggle ya. Man, it doesn't mean kayak kemarin ada namanya In-Betweeners, project Justin Bieber. Oh wow. Justin Bieber collab sama ada namanya artis gitu ya. It's not that make nggak yang successful banget total, tapi secondary marketnya masih yang slow. Ngerti gak sih? Kalau itu beda. Iya. Value-nya Value-nya masih yang kayak rada turun nih. Gue kayak gila ya, it doesn't mean that you have a big power
Iya. Kayak banyak contemporary Indonesian artist gitu ya masuk gitu ya. Syahrini juga. Cari ini sold out. Tapi kan Oh, sold out. kalau lu lihat dulu Tapi secondary market. tapi secondary marketnya main nggak? Marketnya. Iya itu kan Heeh. orang kan lihat project nggak hanya sold out Iya. gitu loh secondary marketnya. Iya. Kalau lu mau nyari untung, iya. Iya, pemilihan untuk again. Jadi kalau lu apresiasi mau suka mana. bareng sama Syahrini mungkin nggak apa-apa. Iya, Lu dan itu mau- kan kebanyakan mungkin fan-fan beratnya kan. Iya, iya. Oh, Iya. iya, iya. Kayak gitu, Bro. Jadi kayak menurut gua NFT nggak bakal nggak tahu ya. Tapi NFT nggak bakal hanya kayak happening doang. It's just like this is the future, it's the beginning. It's just the start. It start, trust me, kayak dan gua as an kayak contemporary, even gua contemporary artist kayak kemarin gua ke Art Basel kan Miami. Oh, cool. Yes. Dan Yes, Art Basel that's a kan big is one of the biggest and the oldest art fair in the world, right? Even ada satu booth by Tezos, dia hire really big ini, dia hosting party dan dia salah satu investornya Art Basel juga, dia chip in di Art Basel kemarin Miami. Dan booth yang teramai itu adalah itu, Tezos. Tezos. Oh, Jadi kayak a lot of kayak tapi ada yang lain nggak sih, foundation segala macam? nggak ada, only Tezos. Jadi Kenapa ya? dia baru masuk, dia baru melirikin apa the art world. Kayak Ya, gitu. ngerti. Menarik banget, jadi kayak dan orang yang datang tuh wah orang tuh curious banget kayak dan Ya, apa ini gitu. apa ini dan ada baby gue udah datang kayak open party-nya kan. Itu so cool. Jadi Itu yang sama Ralin bukan? iya gue sama maralin. Jadi kita tuh datang ke sana terus kayak kita lihat nih perbedaan antara crypto millionaires sama millionaires real one. Oke. Iya. Iya, Menarik banget kan ini kayak Bedanya apa? bener-bener jadi kayak kalau lihat di Miami Iya. it's about flexing kan kayak Iya. mobil Iya, apa iya, segala betul, macem betul. kayak kalau from art kan miliuner yang kayak punya legitimate business. Uh-huh. They're wearing suits, wearing kayak fat Iya, iya. novel, very like Proper, gentleman, ya, proper. proper Gentleman. gitu loh, kayak madam and gentleman. Meanwhile kayak all this crypto kayak kayak Iya, iya, Oh, iya. Ini tahun lalu apa ya? ini Baru Kemarin yang kemarin di New York juga. freeze ya. Iya. Itu juga ada New York Desember kemarin. Desember ada ya? Itu satu bagian Oh beda beda event. event. Nah terus tiba-tiba datang nih pas party-nya nih anak-anak yang umur kayak our age lah ya, bener-bener yang kayak pakai celana pendek, pakai Iya, ini, tapi keluar dari kayak Lamborghini atau kayak santai banget kayak yo what's up, terus dia kayak mereka mingle, kayak akhirnya kayak mereka Ketemu. ngobrol ketemu bareng kayak Dua tipe. dua tipe. Kolektor tuh, jadi kolektor di NFT sama kolektor di real art Iya. itu mereka akhirnya tuh kayak exchange. Ada well kayak Logan gitu-gitu nggak? Wah, gue kemarin nggak ngeliat, tapi gue banyak itu definitely semua itu it's like all this like alpha whale dan whatever this big people gitu loh. Oh wow. Menarik banget sih menurut gue yang kayak dan again karakterisnya beda-beda kan, kayak anak-anak Iya. yang umur millionaires yang gara-gara kripto atau apa. Ya mereka orang-orang yang belum siap kayak ya maksudnya kayak Kayak gue yang kaget gitu kan. Iya, iya. Anjir. It's very funny though. Like jadi kayak kelihatannya kayak gue kan mainin lagi kan, tiba-tiba ada helikopter gitu kan, helikopter Asik. terus turun anak-anak kayak pakai pendek kayak Pakai yang sandal. pakai sendal, terus kayak ininya yang kayak relatif muda juga guci kan, yang wah Iya. bro rame banget. Iya, Maksudnya asik, kayak asik. yang kayak gitulah. Asik. yang kayak pas dia nanya what you do man, I'm Just I'm flipping- NFTs. I'm just flipping JPEG. Iya, like man. Menarik, right? Gila. Emang sih. Kan awalnya kan jadi jokes kan, gue kayak orang Iya. kayak, hah, lu beli 5 juta rupiah Iya. for a JPEG Gokil. gitu. Oh Sekarang itu zaman Beeple, Beeple. Butuh Beeple gue anjing di Christie's. Jadi dia ada pameran di sana yang apa Human One, tau gak sih? Human One gue tahu. Karya dia yang muter-muter itu. Wah kebetulan ada dianya di sana lagi presentasi dia. Wah terus apa ya maksudnya? Ya dia cuma komentar doang. Art is just the start. NFT is more than art. Kayak lo bakal expect hal lebih dari art ke depannya. Iya. Ya maksudnya kan kayak kelihatan kan maksudnya orang-orang mulai bukan switch, maksudnya kayak banyak yang kayak jadi nggak cuma art tapi jadi access key ya kan, jadi eksklusif membership buat apa itu kan kebanyakan. Terus gua nggak tahu juga, terus ada yang mulai jadi apa Restoran kemarin gue liat tuh. restoran. Ada. Jadi kayak lu Gimana beli tuh? tickets tuh. kayak ini member, jadi sama kayak Iya, tadi club iya, konsepnya. Jadi iya. gue kemarin baru ngobrol
Jadi lu beli beberapa ada fine dining restaurant yang eksklusif banget. Lu harus beli NFT-nya. Dimana kalau lu beli NFT-nya, lu dapet club member. Jadi misalnya katakanlah ruangan ini hanya untuk manusia-manusia biasa aja yang tidak memiliki NFT gitu ya, manusia rakyat yang hanya makan Biasa doang gitu Tapi ya. sih udah save JPEG-nya. JPEG-nya ya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lu punya authenticity code-nya, cara verifikasi, lu bisa masuk dalam kamar itu, bisa katakanlah lu punya eksklusif di mana lu ada ketemu sama chefnya atau apa segala macam. Dia experience based. Oh my god. Itu yang kayak orang, maksudnya kayak orang ketawa, apa nih sushi dijual jadi NFT gitu kan, gambar sushi gitu. Tapi it's not about the utility kan yang paling penting di NFT. Iya. Tapi juga banyak yang mulai jadi fisik juga sih, nggak cuman akses kayak gitu. Iya, fisik bener. Ada yang jadi charity, wajar lah, maksudnya kayak udah mulai banyak. Ada yang jual properti juga. Iya, Sandbox kan jual properti online, right? Bukan nggak cuma. Oh, yang real? Real, iya. Oh, Karena bisa juga. Maksudnya kayak lu menarik. karena basicnya sertifikat kan. Kayak Iya, karena smart contracts. Iya. ternyata itu bahannya fisik ya nggak masalah gitu kan. Iya. Itu yang lumayan kayak agak mind blown aja gitu, arahnya tuh lu bisa kreatif itu loh. Iya. Sebenarnya si NFT itu kan lebih ke perjanjian ya. Iya nggak Iya, sih? bisa. Perjanjian cuman di bukan ditutupi ya, kayak Dimediasi ya? dimediasi Iya, oleh blockchain. gambar Sesuatu. blockchain Blockchain. dan gambar. Iya. dan- Karena kan kalau ngomongin dari bahas legal gitu kan, kayak di sini di Indonesia gue ngobrol sama lawyer gue gitu, kayak the context atau lo kayak legal dari sebuah kripto dan NFT kan bukan alat ini ya, bukan bisa dibilang mata uang ya, it's alat tukar kan. It's like you exchange something, right? Kayak gitu kan. Sebenarnya kan uang juga sebenarnya kan mata uang yang alat tukar yang Tapi nilainya disahkan, udah nilainya iya udah di stamp, dicap ngerti nggak ya, sih, udah iya, dicap. iya. Sebenarnya kan it's all about persepsi aja, itu diakui atau tidak gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak dulu kan lu lihat ada orang beli 10.000 beli 2 pizza 10.000 Bitcoin. Dulu kan orang kata, gila lu lihat deh, lu lihat. Iya, Betul. Gila, Bitcoin masih Bitcoin. koma Kayak lu ketawa lah Bitcoin, gue inget banget gitu kan kayak Iya, dulu. iya. Imagine if you have Sekarang. 10,000 Bitcoins. Lu nggak usah ngeliat 8 tahun. Satu aja. Nggak usah ngeliat 8 tahun yang lalu Satu deh. aja, bro. Tahun 2018, 2019 mungkin. Itu masih- harga Bitcoin itu masih $6.000. Iya. Oh, betul. Itu masih terjangkau banget. Dan gue ngeliat itu kayak apa yang turun lagi. Jujur aja gue ngomong, ini turun lagi. Terus kayak pandemi terjadi. Iya. Iya. Menurut lu ini bakal ke depannya gimana Gila, sih? bakal terus banget terus. Bakal terus ya. Mungkin Kayak- ada suatu saat kayak kayak koleksi. bubble gitu, kayak bubble pecah, crash. Sekarang lagi Mungkin. bubble. Sekarang Kan lagi bubble, kan Sekarang lagi lagi pecah. Tapi lu lihat ya, kalau lu lihat kayak advance grafik gitu ya, naik turunnya itu pasti turun banget. Tangganya sedikit naik gitu ya. Iya, naik. Maksudnya tapi selalu naik. Cuma ya maksud gue nggak tahu sih, maksudnya gue juga bukan ahli di bidang Iya, ini. iya benar. Gua ahli kok. Kalau misalnya orang-orang yang Exit emang- semua. orang-orang yang ngejual Bitcoin gitu emang dia itu bilang bakal nyampe di angka 500.000. Iya kan? Oh, Karena dia nyamain sama ini capnya emas. Asumsi dia gitu, spekulasinya gitu loh. Cuma somehow gue ngerasa kayaknya nggak tahu deh. Gue juga Kayaknya nggak tahu. kayaknya masih ada hubungan sama affordability dan kayak kayak lu beli properti harga tinggi banget gitu kan. Bubble bener. Lu nggak bakal bisa nggak bisa ngiderinnya gitu loh. Iya. Nggak bisa distribusiin ya, percuma kan. Kayaknya masih ada hubungannya sama itu. Jadi menurut gue kayak ya bukti aja kan, target tahun ini 100.000. Iya, makanya kan tahun lalu 100.000. ketika misalnya itu diomongin orang memprediksi itu nggak jadi. Iya. Selalu gitu. Kalau gue kan mengobservasi kan, orang dari dulu kayak iya Bitcoin akan tembus segini Iya. turun lagi. Tapi ketika orang nggak ngomongin apa-apa, misalnya ngomongin Malah ada sesuatu shit, gitu. gitu. Ngerti nggak sih kayak Iya. Tapi Iya. di investasi juga kan memang begitu, pada saat orang lain takut itu kita harus berani gitu. Yes. Tapi pada saat orang lain udah Terlalu gila-gilanya itu kita pull back kita dulu harus, ya. Iya, Iya, kita iya, harus iya. Apa mikir. istilahnya? By the dip. by the dip. Oh iya by the dip benar By the lagi dip. di By the dip. Iya, betul. Hodl. Apa sih Iya. itu? Iya. Apa sih orang-orang Bitcoin? ada ininya, term-termnya? ada apa namanya tuh, aduh gue tahu tuh ininya kan ada, misalnya kalau bisa di sini apa ini Iya, apa. Iya. By the dip tapi it's getting deeper. Iya, getting deeper. Itu dia ada kemarin meme gitu ya yang kayak dia ngegambarin kalau misalnya skema ketika lo beli kripto gitu ya,
lu beli pas lagi hijau di mana kayak wah rame gitu. Oh iya. Ketika lu mau jual, ketika lu mau jual tuh merah, Iya. gitu gak sih? Pas lu didiemin tiba-tiba naik lagi, gitu gak sih? Kayak Iya. itu kayak selalu gitu, kayak Iya. Wah, iya. Well, gue kalau misalnya gue personally gue percaya sama cryptocurrency. Maksudnya, tapi mungkin kedepannya kayaknya sih tebakan gue paling cuma 10 doang gitu maksimal apa currency yang kayak bakal diakui. of course. Kayaknya nggak bakal yang sekarang itu bakal banyak yang burst dan fall tuh udah Benar. kayaknya udah Iya. pasti. Sekarang banyak banget kan. Sekarang banyak banget. Cuy. Siapapun bisa bikin sekarang kalau misalnya mau. Iya, lu harus nyari, ya tinggal nyari ini aja developer yang jago bisa buat kontrak buat kayak ini kan. Iya. Tapi ya gue nggak tahu sih. Maksudnya tapi kalau misalnya apa konsep yang sudah desentralisasi, ya sih giving back power to the people, ya kan nggak ada lagi yang basically nggak ada yang monitor, maksudnya yang monitor semuanya, Iya. ya kan yang monitor semuanya, lu benar transparansi, lu bisa ngeliat semua transaksi, lu kalau misalnya di Twitter lu ngeliat well detector atau apa gitu semacam itu lah, lu bisa ngeliat semua transaksi super gede gitu yang kayak lebih dari 20 juta dolar. Hari ini gue ngeliat ada transaksi dari Bitcoin ke scam. Jadi ditulis sama dia nge-scam. Jadi emang pokoknya ada satu nama scam, gue lupa, Michael Sawyer apa Michael Saylor mungkin kalau salah. Michael Saylor. Laut. Bukan Laut. S-A-Y. Popeye dong. Popeye Saylor. Iya. Michael Saylor, S-A-Y-L-O-R, scam. Jadi dia transaksi sekitar 26 juta dolar ke situ. Iya, orang-orang yang komen semuanya wah fix ini ya money laundering. Itu dia sih. Ya enaknya, ya ada enak nggak enaknya ya. Enaknya kayak semua tuh transparan. Iya. Tapi itu bagusnya ya lu bisa ngedetect semua. Maka hari ini kan gue nggak tahu, mudah-mudahan ini bukan ngomongin politik ya. Cuma per hari ini Ridwan Kamil kan bikin NFT. Cuman dia ngomongnya NFT katanya- apa? Mukanya dia apa gimana? lukisan Ridwan Kamil lebih deh. cuma kayaknya kalau misalnya dari penjelasannya dia itu NFT dia itu bukan buat dia personal, tapi lebih kayak dia bikinin itu Buat ngebantu kan? kayak seniman-seniman jalanan Iya, gitu, iya, bisa iya. masukin Iya, gue tahu. bisa masukin ke collection dia gitu loh. Terus jadi kejual tapi via account dia, via Ridwan Kamil gitu. Nah, terus si siapa namanya hari ini ada diskusi gitu lah di Twitter yang ngomongin soal gitu ya, misalnya pejabat publik bisa bikin NFT. Terus berarti kalau misalnya nanti ada dana suap yang masuk lewat NFT, bisa aja gitu, misalnya lu jual JPEG, habis itu lu beli 100 ETH gitu misalnya, habis itu kita ngebiarin aja gitu. Iya. Kayak it's about kayak itu satu jalur untuk Iya. Tapi at the end of the day itu semua itu dagger ya. Semua itu maksudnya kayak two-sided knife. Ini nanti di-cut. Ya, mungkin. Iya. Itu enggak, tapi at the end of the day ini menarik sih, semua itu two-sided knife. Ngerti nggak sih, kayak apapun, kayak katakan konsep dari decentralized atau misalnya blockchain karena kan pengen transparan kan. Tapi ada nggak baiknya juga, ngerti nggak sih? Iya, Kadang nih di satu sisi dari sisi kayak lu Iya. bisa tahu, men. Ngerti nggak sih? Iya. Kayak semua rahasia lu semua ketahuan, men. Iya. Well, tapi nggak Itu tujuannya. bisa di track, tapi tetap aja lu bisa anonim. Ya bisa Ya, nih. lu mungkin pakai nama. Gue masih pakai Di nama wallet gue. lo emang di wallet. Iya, karena kan gue buat ini. Oh iya. Buat tapi gue punya Iya, wallet official, lagi. iya, Gue official, punya ya. iya, gue punya beberapa wallet lagi. Iya. Yes, Soal- kan? Tapi yang Ridwan Kamil itu kan tujuannya memang membantu si We'll see. perjalanan itu kan Iya, positif iya. sih. Iya. Ya cuman Will maksudnya sih lah. Iya betul. Gue juga nggak bisa spekulasi apa. Cuman kalau misalnya buat yang mau korupsi itu bisa. Yang nanti pajak nanti masuk lagi kayak ke Gojali kan. Oh iya. Congratulations, kita Pak. Iya. Iya. Congratulations Gojali. Dia setir ini Pak. Pengalaman buat ininya. jangan lupa ya. Kan emang kalau di Indo kan udah masuk, lo harus masukin asetnya. Iya. Ini si Gilang ada di sini. Gila siapa? Ada satu teman kita boleh Oh, masalahnya masuk boleh ke atas. Iya. coba ya. Ustaz. Halo.
By the way, Fai, lu mesti Oh. jalan jam berapa, Ya, Pak? ini udah jam 5.30. Oh, Enggak bagus. Ini udah Di mana lu? 4.36 loh. 536. Ya. Gua 530. Lantai berapa, Pak? Lantai 3. Lantai Lantai 3 unit. Di stop Unit dulu aja. 303. Unit